Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang media sosial sebagai sarana survei. Baik, kelompok kami terdiri dari Hanif Putra Kusuma, Rafida Aulia Widyaningrum, Muhammad Imam Muzaki, dengan saya sendiri, Muhammad Randy Junaid. Apa sih itu survei? Survei merupakan sebuah metode untuk pengambilan dari suatu unit individu atau sampel dari suatu populasi untuk mengumpulkan suatu informasi yang mewakili populasi tersebut, seperti saran, kritik, dan lain sebagainya. Next. Berikut terdapat tahapan dalam pembuatan survei. Secara umum, survei dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah yang akan diteliti, kemudian membuat desain survei, mengembangkan instrumen dari survei tersebut, menentukan sampel, melakukan uji coba sebelum mempublikasikan survei atau pretest, kemudian ada mengumpulkan data, mengkode data, data entry atau memasukkan sebelum kemudian ada pengolahan dan analisis data, kemudian interpretasi data, dan yang terakhir membuat kesimpulan serta rekomendasi. Jenis-jenis survei meliputi yang pertama adalah survei sekali waktu atau cross-sectional survei, di mana data hanya dikumpulkan untuk waktu tertentu dengan tujuan menggambarkan kondisi populasi. Yang kedua adalah survei rentang waktu atau longitudinal survei, di mana survei ini dilakukan berulang kali untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah survei tracking atau trend. Survei ini dilakukan pada populasi yang sama namun dengan sampel berbeda untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah survei panel. Survei ini dilakukan terhadap sampel yang sama untuk memahami suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah survei cohort, di mana survei ini dilakukan pada sekelompok populasi yang spesifik untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya adalah penggunaan media sosial sebagai sarana survei. Ada banyak media sosial saat ini seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, maupun Facebook. Di Instagram ada beberapa fitur seperti Instagram polling dan memberikan link survei melalui Instastory postingan IG yang dapat digunakan sebagai survei. Dan untuk Twitter ada fitur polling yang digunakan untuk memberikan beberapa pilihan, dan juga di Twitter bisa membagikan link survei melalui postingan yang diberikan. Di WhatsApp kita dapat memberikan link survei melalui status WhatsApp, mengirimkannya ke grup maupun ke kontak-kontak yang kita miliki. Melalui Telegram kita dapat membagikan link survei tertentu melalui private chat maupun chat grup maupun di channel di Telegram. Dan untuk di Facebook dapat dilakukan pembagian link survei melalui postingan-postingan tertentu di Facebook. Selanjutnya adalah contoh penerapan survei di media sosial. Saat ini kami hendak menekankan pada Instagram sebagai survei di media sosial. Hal ini karena di Instagram terdapat beberapa fitur yang mendukung untuk melakukan survei. Yang pertama adalah fitur polling. Seperti yang bisa kita lihat di layar, Instagram memberikan fitur yang dapat memberikan beberapa pilihan yang nantinya data dari pilihan tersebut dapat dilihat oleh pembuat survei. Selanjutnya adalah reaction yang dapat melihat seberapa tinggi tingkat antusiasme seseorang terhadap suatu topik. Yang ketiga adalah pemberian link survei di Instastory maupun di postingan-postingan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Hanif. Kemudian ada penggunaan Twitter sebagai media survei. Pada Twitter sendiri dapat digunakan Twitter polling yang hasilnya akan langsung muncul
dan dapat terlihat baik dari pemilik survei tersebut ataupun orang umum. Dan di Twitter juga bisa digunakan untuk langsung memberikan link survei yang ingin dibagikan kepada masyarakat umum melalui Twitter. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dari materi kali ini adalah perkembangan sosial media saat ini begitu pesat hingga mampu digunakan sebagai media survei. Perkembangan sosial media ini perlu disikapi dengan bijak supaya tidak salah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Baik. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.